Halo guys, masih di podcast Tias, podcast eksklusif persembahan dari tim Asih Ning Tias. Kali ini aku dapat email dari Nadia Kaliana Putri @gmail.com. Namanya Nadia. Penasaran? Langsung aja, let's go. Hai kakak, kenalin Kak Asih, namaku Nadia. Aku kirim email karena mau berbagi cerita misteriku. Cerita ini cuma kejadian singkat waktu di rumahku mati lampu. Waktu itu jam 9 malam. Aku gak bisa tidur gara-gara listrik di desaku mati. Di rumahku cuma ada aku, ibu, dan kakak laki-lakiku. Kami bertiga pun ngumpul bareng di kamarku, ngobrolin keadaan sekolah sampai hubungan aku dan kakak dengan teman-teman, baik atau enggak. Kami ngobrol sambil nunggu ayah pulang kerja. Ayah lembur, jadi pulangnya malam. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba kami dengar suara pintu terbuka. Aku pikir itu adalah ayah. Jadi, aku antusias dengan gembira lari ke ruang tamu. Tapi ternyata gak ada siapa-siapa. Aku langsung balik lagi dan bilang ke ibu, di sini kita bertiga udah mulai ada perasaan gak enak. Ibu mengalihkan perhatian biar aku dan kakak tetap tenang dan gak ketakutan. Kata ibu, mungkin itu cuma halusinasi saja. Saat udah agak tenang, kakakku malah cerita tentang film horor. Dia kemarin baru aja ke bioskop sama temen-temennya, dan di sana ada film horor yang ceritanya bagus banget dan hantunya juga serem banget. Film horor itu viral karena katanya diambil dari kisah nyata. Tapi ibu cuma ngetawain yang kakakku katakan. Lagi asik ngeledekin kakak bareng, aku malah kebelet buang air kecil. Akhirnya aku minta ibu nemenin aku ke kamar mandi. Aku takut karena parno dengan film horor yang kakak ceritain. Pas pergi ke kamar mandi pun, kakak ngeledekin aku dengan ketawa seperti kuntilanak. Sampai di kamar mandi, aku bingung karena pintu kamar mandi tertutup. Biasanya kalau nggak ada orang di dalam, pasti dibuka. Ibu pun pamit padaku sebentar untuk ke dapur karena mau matiin air yang udah mendidih. Akhirnya aku nunggu sebentar, barangkali ayah udah pulang dan langsung ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, kamar mandi masih tertutup. Ibu pun teriak dari dapur, "Buruan, nanti ibu tinggal nih." Karena takut ditinggal ibu, akhirnya aku membuka pintu kamar mandi yang ternyata gak terkunci. Anehnya, gak ada siapa-siapa di dalam. Jantungku berdegup kencang. Badanku udah gemetaran banget. Aku masuk ke kamar mandi dan pintunya gak sepenuhnya aku tutup. Takutnya ibu gak balik lagi ke sini dan langsung ke kamar ninggalin aku. Sedikit-sedikit aku ngintip keluar pintu. Karena aku buru-buru ngintipnya, jadi yang aku lihat sedikit samar-samar. Ibu berdiri di depan pintu kamar mandi. Tapi perasaan aku, ibu gak kayak gitu. Ibu gak pakai baju putih dan rambut ibu gak sepanjang itu. Setelah selesai pakai celana, aku ngintip lagi. Dan dor! Wajah perempuan yang kukira ibu itu tepat di depan mataku yang lagi ngintip keluar. Dia bukan ibu. Wajahnya benar-benar seram. Aku pun nutup pintu dan teriak sekencang mungkin. Kakak pun datang dengan panik. Aku langsung keluar meluk kakak. Kakakku cemas dan nanyain kenapa aku teriak. Aku yang masih gemeter ketakutan ini celingukan lihat sekeliling. Gak ada ibu di mana-mana. Dan perempuan seram yang kulihat tadi juga gak ada. Tanpa jawab pertanyaan kakak, aku pun bertanya balik di mana ibu. Kakak menjawab kalau pas lagi matiin air mendidih, ibu udah balik ke kamar. Jantungku langsung berdegup kencang. Terus
Yang aku lihat tadi siapa? Badanku udah lemes banget. Akhirnya, kakakku jalan duluan dan aku ngikut di belakangnya. Kami hendak balik ke kamar. Belum juga jauh dari kamar mandi, tiba-tiba aku dengar suara keran menyala dari dalam kamar mandi. Aku inget-inget lagi, apa aku lupa matiin keran gara-gara ketakutan ya? Kan lagi mati lampu. Aku mau minta tolong kakak buat matiin keran. Ternyata kakak udah jauh. Mungkin udah sampai kamar kali. Aku pun balik lagi buat matiin keran. Karena air kolam udah penuh. Pintu kamar mandi terkunci kembali. Firasatku udah mulai gak enak. Aku coba buat positive thinking. Apa pintunya rusak ya? Kok bisa ketutup sendiri? Jadi aku paksa banget pintu itu biar kebuka. Dan pintu pun terbuka. Aku kaget banget lihat perempuan berambut panjang, bergaun putih, berdiri di dalam kamar mandi. Dia pun terbang ke arahku. Aku teriak kenceng banget. Badanku membeku, gak bisa bergerak karena takut banget. Perempuan itu pun berteriak marah. "Jangan ganggu aku." Aku langsung lari secepat kilat. Ibu dan kakak nyusulin aku. Kami ketemu di ruang tengah. Aku yang gemeter dan setengah mati ketakutan ini dipeluk erat-erat sama ibu. Aku cuma bisa nunjuk-nunjuk kamar mandi. Kakakku yang pemberani itu langsung datengin kamar mandi. Ternyata kakakku gak lihat ada apapun. Listrik pun akhirnya menyala. Aku yang udah tenang ini cerita kejadian yang aku alami ke ibu dan kakak. Karena khawatir terjadi apa-apa, jadi kami tidur bertiga di kamarku. Tiba-tiba ayah pulang membawa roti bakar. Kedatangan ayah itu mencairkan suasana dan membuat aku jadi merasa aman. Ayah yang dengar ceritaku dari ibu, keesokan harinya langsung datang ke guru ngajiku. Karena takut hantu itu ngikutin aku, jadi aku diajak sekalian. Kata guru ngajiku, itu cuma hantu yang numpang lewat. Makanya dia bilang gak mau diganggu. Mulai dari situ, aku udah gak digangguin apa-apa lagi. Guru ngajiku bilang, insya Allah aku gak akan diganggu lagi. Karena penghuni rumahku ini selalu membaca Al-Quran setiap hari. Jadi yang kemarin itu dia marah. Karena jalan yang dilewatinnya panas banget. Karena yaitu rumahku sering jadi tempat ngaji. Nah, itu dia guys, cerita dari Nadia. Duh, serem ya. Untung gak ngikutin kamu Nadia. Hehe. Ini sebagai pengingat kita guys. Kalau masuk kamar mandi, jangan lupa doa ya. Segitu aja ceritanya. Sampai jumpa lagi. Bye.